Shalom Aleichem Beshem Yeshua Hamasia. Salam bagimu dalam nama Yesus Sang Mesias. Sebelum kita lanjut pada kerasulan Paulus dan kerasulan Muhammad, saya ingin memulai dengan beberapa ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa kesaksian itu harus lebih dari 2 atau 3 orang. Artinya bahwa kalau kesaksian itu hanya ada 1 orang atau hanya dia sendiri yang bersaksi tentang dirinya, maka kesaksian itu tidak sah. Dan inilah yang nantinya akan menghakimi siapa yang sebenarnya rasul, apakah Rasul Paulus ataukah Muhammad. Nanti kita akan lihat berdasarkan pada kesaksian. Kita lihat dalam Alkitab, kesaksian Bapa tentang Yesus Kristus itu didengar banyak orang dan juga Yohanes Pembaptis pada saat pembaptisannya. Kita baca dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Lalu ada lagi dalam Yohanes 1 ayat 30 sampai 34 di mana kesaksian Yohanes tentang Yesus Kristus sebagai anak Allah atau sebagai Mesias. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia menyatakan kepada Israel, ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ini, inilah anak Allah." Jadi kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis bahkan memberi kesaksian kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah atau sebagai Mesias. Lalu ada lagi dalam Yohanes 5 ayat 31 sampai 32. Ini adalah perkataan dari Yesus Kristus. "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar." Artinya kalau dia hanya bersaksi tentang dirinya, maka kesaksiannya tidak benar. "Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar." Jadi dari ayat Alkitab ini mau menyatakan bahwa kesaksian yang dinyatakan sah itu adalah kesaksian berdasarkan 2 atau lebih dari orang yang memberikan kesaksian. Jadi sekarang kita lihat pada kerasulan, antara kerasulan Rasul Paulus dan kerasulan dari Muhammad. Nah, ketika Rasul Paulus hendak memburu orang Kristen, kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul, ke Damsyik, dia dihalau oleh Yesus Kristus dan perjumpaannya dengan Yesus Kristus ini disaksikan oleh teman seperjalanannya. Walaupun mereka tidak melihat Yesus Kristus karena itu dalam cahaya, tapi mereka mendengar suara Paulus berbicara dengan Yesus. Hal ini membuat Paulus menjadi buta. Ananias, murid Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk mengunjungi Paulus dan berdoa baginya sehingga dia dapat melihat kembali. Lalu Ananias akhirnya membaptis Paulus. Bukan hanya Ananias, tetapi Paulus juga diakui oleh murid-murid lain seperti Simon Petrus dan rasul-rasul lain. Kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 9, juga surat 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Dan bahkan Paulus duduk bersama-sama dengan para murid untuk bersidang dan berdiskusi tentang pengajaran di Yerusalem. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 15. Jadi perjumpaan Paulus dengan Yesus Kristus disaksikan oleh orang lain walaupun mereka sendiri tidak melihat Yesus yang muncul dalam cahaya, tapi mereka mendengar percakapannya. Kerasulan Paulus diteguhkan bukan hanya oleh Yesus Kristus, tetapi juga oleh Rasul Kristus yang lain. Jadi ini bukanlah klaim sepihak dari Rasul Paulus sendiri dan bukan hanya klaim tanpa saksi, tetapi ini memiliki saksi, bahkan dukungan dari para Rasul Yesus Kristus, dan bukan hanya itu, ada dukungan dari Yesus Kristus sendiri. Sekarang kita melihat pada kerasulannya Muhammad.
Apakah dia memiliki saksi? Kalau kita membaca dalam sumber Islam, Muhammad sering menyendiri dalam Gua Hira. Sampai suatu waktu, menurut sumber Islam bahwa Jibril datang kepadanya dan memaksanya membaca sebuah kitab yang dia sendiri tidak bisa baca. Jadi beberapa sumber juga mengatakan bahwa Jibril bahkan mencekik dia. Tapi ada sumber-sumber yang lain, beberapa sumber lain mengatakan bahwa dia didekap sampai merasa kesusahan. Nah, Muhammad pulang dan menyuruh Khadijah untuk menyelimuti dia. Setelah itu Khadijah membawa Muhammad kepada Waraka bin Naufal dan Waraka bin Naufal mengatakan kepadanya bahwa itu adalah namus. Jadi Waraka dan Khadijah ini walaupun bukan saksi Muhammad dalam menerima wahyu pertama di Gua Hira, tapi mereka adalah orang yang paling berjasa dalam klaim Muhammad sebagai nabi. Itu kita bisa baca dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, dalam buku rekonstruksi Al-Quran, dikatakan bahwa Waraka ini sebenarnya adalah penganut Nestorian. Dan kalian tahu apa? Bahwa Nestorian sendiri adalah bidat Kristen. Jadi, Muhammad menjadi nabi itu tanpa saksi mata dan dideklarasikan oleh penganut bidat Kristen, yaitu Waraka bin Naufal. Artinya bahwa Muhammad diteguhkan dan diakui hanya sepihak tanpa ada saksi mata dan hanya karena Muhammad, dari kesaksian Muhammad sendiri, bukan dengan kesaksian orang lain. Jadi kalian bisa melihat bahwa kerasulan Paulus itu memiliki banyak saksi. Bahkan diakui oleh para murid Yesus. Sedangkan kerasulan Muhammad itu tidak punya saksi sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah, kalau yang punya saksi selalu dipersoalkan, bagaimana dengan yang tidak punya saksi? Mengapa tidak dipersoalkan oleh para polemikus muslim? Untuk saudara-saudaraku yang punya akal sehat, silakan berpikir. Tuhan Yesus memberkati.